Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahua SHMM. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari 2005 sampai dengan 2013. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala ta'ala bil karim billahi minasyaitonir rajim. Walan tarada kal yahud wa nasara hatta tabi'ma lahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la tabta'hum min ba'di ma ja'alaihim ma laka minal-ilmi wa la nasir. Jamaah salat subuh yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur puja dan puji dari Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat bermujahadah dan melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jama'i, salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmi. Tidak lupa salam dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mengingat kondisi hari ini khususnya di Timur Tengah antara Amerika, Israel dan Iran, maka saya ingin komunikasikan tentang surat Al-Baqarah ayat 120 yang saya bacakan tadi. Di dalam kaidah Al-Quran, jika ada kata lan itu bersifat abadi, walan torada ankal Yahud walan Nasara, dan mereka Yahudi dan Nasrani tidak berhenti lan itu sampai kiamat, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Jika kamu masih mengikuti mereka setelah datang pengetahuan kepada kalian, maka kalian tidak mendapat penolong. Jadi berarti ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita sudah tahu tentang Yahudi dan Nasrani tapi kita masih mengikuti mereka, maka Allah tidak menjadi penolong, Allah tidak menjadi pembantu. Asbab nuzul ayat ini berkaitan dengan peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ayat ini tidak bermakna bahwa terjadi proses kristenisasi di mana orang Islam keluar dari Islam, tidak. Tapi kiblat, ketika Rasulullah diperintahkan untuk berkiblat ke Masjid Aqsa dan kita sholat ke kiblat Masjid Aqsa, tapi Allah tahu bahwa Rasulullah itu menginginkan ke Masjid Haram. Maka ketika di Madinah 2 rakaat Rasulullah menghadap Masjid Aqsa, bangkit ke rakaat ketika Allah perintahkan palingkan wajahmu ke Masjid Haram, maka 2 rakaat terakhir itu ke Masjid Haram. Karena itulah kalau kita datang ke Mekah dan Madinah, selalu kita dibawa ke masjid ini, masjid 2 kiblat.
Ketika orang Yahudi dan Nasrani mendengar ayat itu, mereka kemudian cemburu, iri, dengki. Kenapa orang Islam alihkan kiblatnya? Karena kalau Masjid Al-Aqsa punya 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau Masjidil Haram hanya punya Islam. Inilah yang kemudian disebut dengan deislamisasi, yaitu gerakan Yahudi internasional. Tujuannya adalah mendirikan Israel Raya, yaitu meliputi seluruh Timur Tengah. Tujuan ini dicapai dengan sasaran bagaimana menghancurkan umat Islam di mana saja di dunia ini. Strategi mereka adalah bekerja sama dengan siapa saja, tidak peduli agama, tidak perlu budaya, tidak perlu bangsa, tidak perlu negara, yang penting bisa menghancurkan umat Islam. Contoh Afghanistan. Ketika Afghanistan melawan Rusia, waktu itu masih Uni Soviet, Amerika kerjasama dengan Osama bin Laden, seorang tokoh dari Arab Saudi, bekerja sama dengan mujahidin Afghanistan menghadapi Uni Soviet. Dan ketika Uni Soviet bisa dikalahkan oleh para mujahidin Afghanistan bersama-sama dengan Amerika, bukan orang mujahidin yang diangkat menjadi presiden Afghanistan, tapi mereka angkat bekas raja yang ada di luar negeri untuk menjadi presiden Afghanistan. Sehingga kita tahu sejarah, baru beberapa tahun yang lalu para mujahidin bisa menaklukkan Afghanistan dan tentara Amerika hengkang dari Afghanistan. Jadi strategi mereka kerjasama dengan siapa saja, yang penting Islam bisa dihancurkan. Ayat itu dimulai dengan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena Yahudi itu kecil, jumlah umatnya kecil, Nasrani itu besar, sehingga mereka mengendalikan. Trump itu Nasrani, Netanyahu Yahudi. Ini yang kemudian disebut dengan Zionisme internasional. Di Yerusalem itu ada bukit namanya Zion. Uzair, seorang pemuda yang sangat takwa, tidak setuju dengan pemerintah yang waktu itu yang zalim, maka beliau naik ke bukit Zion, kemudian bertafakur di sana. Dan Al-Quran disebutkan Allah mematikan dia 100 tahun, baru kemudian menghidupkan kembali beliau. Sehingga orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anak Tuhan, sama dengan agama Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan. Nah, Zionisme ini baru lahir di Eropa pada abad 19 untuk membangkitkan kembali sekelompok pemikiran yang Zionisme itu sebenarnya ateis, tapi menyalahgunakan pemahaman sebagian Yahudi atas Uzair itu, sehingga kemudian melakukan hal seperti ini. Taktik mereka 2, yaitu mengadu domba dan memfitnah. Itu adalah taktik Zionisme. Fitnah, adu domba, fitnah. Karena itulah maka dulu beberapa tahun lalu Irak difitnah punya bom nuklir. Maka kemudian Amerika menyerang Irak, Saddam Hussein ditangkap, dibunuh. Ternyata unit bom nuklir di PBB datang ke sana periksa, tidak ada bom nuklir. Jadi fitnah itu berlaku sama dengan hari ini terhadap Iran. Maka kemudian adu domba dilakukan antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Di Indonesia, Ormas A dengan Ormas B diadu domba, Partai A dengan Partai B diadu domba,
suku A dengan suku B adu domba. Bapak-bapak Ibu masih ingat tahun 99 sampai 2001 apa yang disebut dengan peristiwa Maluku Utara dan Poso. Setelah seseorang tokoh dari Indonesia, dari Jakarta datang ke Ambon, maka kemudian terjadilah peristiwa apa yang dikenal dengan peristiwa yang sangat dahsyat. Kampung saya hari ini sudah tidak ada, habis dibakar oleh mereka. Jadi bagaimana adu domba itu bisa terjadi? Padahal Hehamawa di kampung saya Islam, Hehamawa di kampung tetangga itu Nasrani, satu keturunan. Tapi karena adu domba seperti itu, maka kemudian terjadilah saling pembunuhan. Maluku Utara, Poso. Begitulah yang sekarang terjadi di Timur Tengah. Saya sering mengatakan bahwa kalau negara-negara Arab yang sekian puluh juta orang bersatu berdasarkan Al-Quran, innamal mu'minina ikhwa fa aslihu bainahum, innamal mu'minina ikhwa fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikan mereka yang berselisih dan bertakwalah, semoga kalian mendapat rahmat. Kalau mereka bersatu, orang-orang Arab tidak perlu pakai senjata. Saya sering mengatakan mereka meludah saja pada waktu yang sama, banjir itu Israel. Tapi ternyata negara-negara Arab itu karena kepentingan kekuasaan, kepentingan tahta, kepentingan kerajaan, maka mereka bisa kerjasama dengan Amerika. Kalau misalnya Syiah itu Iran, negara-negara Arab Sunni, maka ayat Al-Quran tadi mengatakan bahwa siapapun ketika berhadapan dengan Israel, maka kita harus bantu siapapun. Bukan persoalan Syiah dan Sunni, tapi persoalan Israel. Itu dalam Al-Quran 22 kali Allah sebutkan dalam 20 surah, 22 ayat dalam 20 surah dalam Al-Quran. Allah menjelaskan tentang bagaimana perilaku orang Yahudi, bagaimana kejahatan. Ratusan nabi dibunuh oleh mereka. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu tidak hanya dibunuh, digergaji kepalanya. Hari ini ada 10.000 tahanan Palestina di Israel, di mana kemudian parlemen Israel telah menetapkan akan dieksekusi mati. Jika dunia seluruhnya, khususnya umat Islam, membiarkan hal ini, 10.000, satu orang saja manusia, dalam Al-Quran disebutkan barang siapa membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu maka persoalan kalau kita memihak Iran bukan karena Syiahnya, bukan karena kita Sunni, tapi dalam konteks menghadapi Israel, apakah itu Cina, apakah itu Rusia, kita membela siapa yang menghadapi Israel. 7 menit terakhir saya ingin mengkomunikasikan modus dari deislamisasi atau Zionisme internasional. Yang pertama, deislamisasi konsepsional. Yang kedua, deislamisasi operasional. Dan yang ketiga, deislamisasi personal. Deislamisasi konsepsional adalah penghancuran umat Islam melalui konsep, melalui ideologi. Misalnya, mayoritas negara-negara Arab itu kerajaan monarki, dipimpin oleh raja, dipimpin oleh sultan.
dalam Islam tidak mengenal monarki. Dalam Islam itu amrum syura bainahum. Ketika Abu Bakar meninggal, kemudian Abu Bakar menunjuk Umar, tapi para tokoh dari kaum umat Islam di mana itu bermusyawarah kemudian menyetujui Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu mengikuti dan membenarkan kata-kata tindakan Rasulullah, sehingga beliau dikasih gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq artinya Abu Bakar yang selalu membenarkan tindakan ucapan Rasulullah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, sebagian besar umat Islam termasuk Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu merasa kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah, seakan-akan Rasulullah itu mengalah kepada orang-orang Quraisy. Tapi Abu Bakar mengatakan, lebih dari itu pun Rasul lakukan, saya percaya. Dan ternyata hanya 2,5 tahun dari perjanjian Hudaybiyah, seluruh Jazirah Arab masuk Islam. Karena itulah ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat setuju Abu Bakar dalam musyawarah mereka melantik beliau menjadi khalifah. Begitu juga kemudian Umar. Ketika Umar tertusuk oleh seorang pemuda Yahudi sewaktu mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi, maka para sahabat meminta agar supaya Umar menunjuk anaknya Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah, tapi Umar menolak. Abdullah bin Umar ini adalah fotokopi Rasulullah dan ibadah muamalah. Dikisahkan sampai sekali waktu Abdullah bin Umar datang ke tempat di mana Rasulullah sholat sunat di atas unta. Abdullah datang ke situ, nampak jelas. Begitulah ketaatannya Abdullah bin Umar, tapi Umar menolak. Kata Umar, cukup dalam keluarga Khattab saya menjadi khalifah. Beliau menunjuk 6 orang sebagai formatur. 6 orang yang ditunjuk sebagai formatur lah kemudian musyawarah wa amrum syura bainahum, mereka menunjuk Utsman sebagai khalifah pengganti Umar. Karena itulah pada tanggal 22 Juni 1945 9 orang merumuskan Piagam Jakarta, Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka dalam sila 4 Pancasila itu disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini diusulkan oleh Haji Agus Salim. Ketika saya tanyakan kepada orang-orang tua, Pak Nasir, Pak Sabrudin, Pak Budin Harap, Pak Muhammad Rum, kenapa Haji Agus Salim mengusulkan sila keempat itu? Karena beliau merujuk kepada kasus Umar ibn Khattab. Sehingga apa yang dilakukan pada Orde Baru, pemilihan presiden wakil presiden di MPR itu sudah benar berdasarkan sejarah Islam. Kita memilih anggota MPR, mereka bermusyawarah memilih presiden wakil presiden. Kita memilih anggota DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah pilih gubernur. Kita memilih anggota DPR tingkat 2, mereka bermusyawarah pilih bupati dan wali kota. Itu pada zaman Orde Baru, dan itu benar menurut syiar Islam. Perbedaannya adalah bahwa 6 orang yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab ini adalah 6 dari 10 orang yang disebut Rasulullah dijamin masuk surga. 6 orang ini menurut Rasulullah mereka dijamin masuk surga. Sementara anggota MPR kita, anggota DPR kita, anggota DPRD tingkat 1-2 ada koruptor, ada penzina, ada yang tidak sholat dan seterusnya. Jadi persoalannya sekarang adalah kalau kita ingin kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, dan itu
yang akan diperjuangkan oleh Prabowo di dalam anggaran dasar partainya kembali bersifat asli, maka tanggung jawab partai politik agar supaya merekrut anggotanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga ketika jadi anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota, kemudian presiden, wakil presiden adalah orang yang beriman bertakwa, maka produk-produk yang dilahirkan itu adalah tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu deislamisasi konsepsional. Yang kedua, deislamisasi operasional. Deislamisasi operasional adalah penghancuran umat Islam melalui program yang pertama, menjauhkan umat Islam dari akidahnya. Misalnya keluarga berencana, misalnya pajak, misalnya riba. Ini semua bertentangan dengan akidah Islam. Dalam Al-Quran, jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut kelaparan, karena Allah sudah menyediakan setiap makhluk rezeki. Singapura sama dengan Indonesia dan negara-negara lain melakukan program-program berencana 25 tahun yang lalu. 5 tahun terakhir ini Singapura sudah krisis sumber daya manusia. Maka Menteri Tenaga Kerja Singapura mengatakan KB itu bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar. Sehingga Singapura 5 tahun terakhir sekarang, pasangan muda yang menikah cepat dan mempunyai anak yang ketiga diberikan $10.000 Singapura selama 5 tahun. Kemudian anak keempat itu $5.000 Singapura dalam 5 tahun. Itu Singapura yang negara sekuler, tapi kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Umar bin Aziz, Khalifah yang dikategorikan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Dan hari ini bunga utang negara itu sekian ribu triliun untuk tahun ini saja. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Tidak boleh menggunakan pajak. Rasulullah mengatakan pemungut pajak masuk neraka. Beberapa kali saya katakan bahwa Indonesia itu negara terkaya di dunia. Lautnya terluas di dunia. 2/3 laut Indonesia itu punya potensi ekonomi 20.000 triliun satu tahun. Ini berdasarkan data-data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 20.000 triliun satu tahun. APBN kita sekarang cuma 3.000 sekian triliun. Kalau laut itu diolah oleh BUMN, BUMD tanpa KKN, maka satu tahun itu 4-5 APBN. Hutan kita, hutan ketiga terluas di dunia, hutan tropis. Apa yang tidak ada di hutan kita? Yang kalau itu diolah, qadarullah, anak saya yang ketiga, dosen ITB, melakukan penelitian tentang pakan ternak. Dan kemudian salah satunya adalah membuat pakan ternak dengan menggunakan lalat tentara hitam, kemudian menggunakan sampah dapur, lantas kemudian dia bertelur. Telur ini menjadi bahan pokok untuk pembuatan pakar. Pemerintah Indonesia mengekspor telur ini ke luar negeri. Baru kemudian luar negeri dibuat menjadi pakan, dihantar kembali ke Indonesia dan kita import dumping. Karena itulah maka peternak ayam, peternak hewan, kalau cuma 1-2 tempat lokasi pasti rugi. Pengalaman pribadi setelah saya pensiun dari KPK, sekitar 2 tahun pelihara ikan lele, alhamdulillah rugi melulu 2 tahun. Kenapa? Karena pakan ternak itu mahal.
Jadi kenapa kita tidak memproduksi sendiri, tidak perlu ekspor keluar, baru dikembalikan lagi sehingga harganya mahal. Itu hutan kita. Yang ketiga, kita punya 19 tambang terbanyak di dunia. Saya sering katakan bahwa data-data di KPK, jika 19 tambang itu diolah oleh BUMN, BUMD, bukan oleh swasta, maka kemudian zakatnya itu, zakat tambang itu setiap warga negara dari 240 juta rakyat Indonesia setiap bulan dapat 20 juta rupiah free, gratis, tanpa kerja. Jadi dengan demikian tidak perlu pajak, karena ada zakat tambang, ada zakat pertanian. Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah pernah memperlakukan zakat bagi sayur, karena waktu itu sayur sangat panen dan masyarakat perlu memberikan zakat sayur. Bentuk operasi yang kedua adalah menciptakan program kegiatan yang menjauhkan umat Islam dari pemimpinnya. Tidak ada salat berjamaah tanpa imam dan makmum. Jika imam sendiri bukan salat berjamaah, bukan makmum sendiri bukan salat berjamaah. Salat berjamaah hanya ada imam dan makmum. Dan pola operasi daripada Yahudi internasional adalah menjauhkan pemimpin dari umatnya, masyarakat dari pemimpinnya. Dan itu kita bisa lihat beberapa kasus. Terakhir, deislamisasi personal, itu bagaimana menghancurkan umat Islam dengan angkat pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, anggota DPRD yang Islam tapi tidak paham Islam. Maka kemudian kebijakan-kebijakan merugikan umat Islam. Yang kedua, beragama Islam, paham Islam tapi anti Islam sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga, non-muslim. Itulah yang sekarang berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagai penutup, bagaimana cara untuk kita mengatasi kondisi ini, baik Indonesia maupun dunia, dengan bagaimana Israel tetap menyerang Lebanon dalam gencatan senjata, Amerika masih dalam gencatan senjata tapi tetap juga memerang Iran. Maka saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya sampaikan. Pertama, umat Islam khususnya ibu-ibu jangan lagi berbelanja di mall, jangan lagi belanja di supermarket, jangan belanja lagi di Indomaret, Alfamaret, belanjalah di pasar tradisional, karena di situ pribumi masih dominan. Yang kedua, kalau punya uang banyak di bank, konversi ke logam mulia dan sewa safety box bank syariah, kemudian disimpan sana. Dan yang ketiga, jangan merokok, karena salah satu dari 9 naga rokok itu dibeli oleh umat Islam yang 85%. Dengan begitu, maka kemudian Yahudi, Amerika, Israel yang punya perusahaan kegiatan yang ada di Indonesia dan negara-negara Islam bisa mengalami tren menurun, sehingga kemudian akhirnya bisa kembali kepada kejayaan umat Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada waktu 15 menit, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau saran atau pendapat dan kritik. Silakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Saya dapat info bahwa minum ini yang bermerek Aqua itu adalah produknya Israel.
dan otomatis kita yang mengkonsumsi aqua itu sudah menyumbang Rp1 per kemasan, per botol. Apakah sikap kita dengan adanya kita menyumbang kepada produk-produk Israel atau Yahudi itu menjadikan bahwa atau mungkin bagi negara kita lah terutama itu merupakan satu sikap yang perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam Islam orang melakukan satu kesalahan karena tidak tahu, tidak berdosa. Tetapi kesalahannya adalah tidak belajar. Jadi dia tidak berdosa dalam kesalahan yang dia buat, tapi dia bersalah karena tidak belajar. Oleh karena itu maka kenapa wahyu pertama itu tentang belajar. Nah, belajar itu bisa dari bisa dari buku, bisa dari surat kabar, majalah, TV, berita dan seterusnya. Aqua memang salah satu saham besarnya adalah Yahudi. Karena itu maka kemudian setelah masyarakat tahu, maka 5 tahun terakhir ini Aqua diganti dengan salah satu yang lain, mineral apa gitu. Tapi itu masih juga Cina punya. Sehingga saya belum dapat kepastian apakah itu masih satu induk juga membuat yang lain, sehingga kemudian kalau beralih dari Aqua ke situ sama. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa yang itu Bung Hatta memasukkan dalam pasal 33 Undang-Undang 45. Jangan lupa Bung Hatta itu bapak dan kakeknya adalah kiai di Sumatera Barat. Kata Rasulullah, umat Islam berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Rumput karena padang pasir Timur Tengah itu rumput. Kalau untuk Indonesia, untuk Malaysia, untuk Thailand, yaitu hutan. Jadi hutan itu tidak boleh dikelola oleh swasta, harus oleh negara. Yang kedua air. Air ini di Timur Tengah white gold, emas putih, karena padang pasir. Tidak boleh dikuasai oleh swasta, harus dikuasai oleh negara. Yang ketiga api. Api itu energi. Sehingga Bung Hatta dalam pasal 33 memasukkan bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara, digunakan untuk semaksimal mungkin kemaslahatan rakyat. Jadi harus dikuasai, dikelola oleh BUMN, oleh BUMD. Kalau swasta ikut itu hanya sebagai agen, bukan sebagai pemilik atau pengusaha, harus BUMD. Cuma sekarang ini ada cerita kelakar, rupanya waktu itu Bung Hatta atau para perumus 9 orang itu lupa, tidak menyebut udara, jadi bumi dan air. Sehingga hari ini pemerintah memberikan kebebasan Amerika bisa menggunakan udara, pesawat terbang tidak masuk. Tapi sebenarnya kalau substansi daripada hadis Nabi itu, maka kemudian air, hutan dan energi itu harus dikuasai oleh negara untuk semaksimal mungkin. Itulah sebabnya ketika Umar Aziz menjadi khalifah, pertama dia perintahkan kepada gubernurnya bayar kepada mereka yang harus dibayar. Maka gubernur Yaman itu membayar siapa saja, rakyat. Hal itu sekarang dilakukan oleh Australia, oleh Jerman, oleh beberapa negara, dibayar. Bukan pensiunan, siapa saja.
Maka gubernur lapor kepada Umar bin Aziz, semua yang dibayar, harus dibayar, sudah dibayar, Baitul Mal masih penuh dengan emas dan perak. Kata Umar, surat berikutnya, perintah berikut, kalau begitu bayar mereka yang punya utang bukan karena konsumtif. Jadi dalam Islam itu, maka kemudian HP tidak boleh utang, mobil tidak boleh utang, motor tidak boleh utang. Utang dalam Islam hanya dibenarkan ketika mau kelaparan, tidak ada makan minum, bisa berutang. Yang kedua, sakit, tidak ada obat, tidak ada uang untuk berobat, masuk rumah sakit, bisa berutang. Dan yang ketiga, ketika anak mau sekolah tidak ada uang dan seterusnya, bisa berutang. Jadi utang dalam Islam hanya untuk 3 hal: makan, minum, sakit, dan sekolah. Di luar itu tidak boleh. Maka kemudian gubernur melaksanakan perintah membayar utang orang-orang yang tidak punya konsumtif. Jadi negara punya kewajiban. Hari ini terlepas Iran itu Syiah, dalam suasana perang, diperangi oleh Israel dan Amerika, maka kemudian pemimpin tertinggi perintahkan, bebaskan utang-utang rakyat Iran yang kepada negara. Jadi ambil utang dari bank apa itu, dibebaskan. Nah, sehingga demikian, maka kemudian ketika perintah Umar dilaksanakan, gubernur lapor sudah membayar utang yang bukan konsumtif, Baitul Mal masih penuh dengan dirham, emas, dan perak. Kata Umar bin Aziz, kalau begitu nikahkan laki-laki yang sudah harus menikah tapi tidak punya uang untuk belanja pernikahan. Maka kemudian dilakukan dan gubernur lapor, sudah dinikahkan laki-laki bujangan yang tidak punya uang, tapi Baitul Mal masih penuh dengan emas dan perak. Maka perintah terakhir dari Umar bin Aziz, berikan tanah kepada siapa saja, muslim atau bukan muslim, untuk mereka berusaha sampai kemudian mereka survive, baru kemudian mereka bisa kembalikan. Oleh karena itu Umar bin Aziz hanya 2,5 tahun jadi khalifah, kemudian dibunuh oleh orang-orang yang benci kepada Umar bin Aziz. Tapi sejarah membuktikan bahwa dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf, negara bisa eksis, khusus untuk Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak tahu, terus kita tahu, tidak boleh, karena ada 280 juta satu hari, 280 juta kali berapa? 500, sudah berapa itu? 280 juta kali 500 atau 1000 saja, sudah berapa? Itu masuk sekian persen kepada mereka. Nah, karena itu maka beberapa perusahaan, organisasi seperti Muhammadiyah sudah membuat sendiri air. Bahkan Muhammadiyah juga sudah memproses untuk punya bank sendiri, punya supermarket sendiri. Nah, kewajiban kita untuk mendukung, apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Persis, apa siapa saja umat Islam yang melakukan kegiatan usaha, kita mendukung mereka. Barangkali itu sedikit penjelasan. Marilah kita akhiri pengajian kita pagi dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.